Thank God it's Friday. Hello surfers, welcome to TGIF. Yeay, dan sekarang udah hari Jumat, nggak kerasa ya teman-teman. Dan I am so excited teman-teman, karena di hari Jumat ini kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya selalu rindu teman-teman semua di sini juga boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, bisa mengenal lagi Tuhan lebih dalam, dan juga mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang sanggup membebaskan dan mengubahkan hidup kita. Karena saya selalu percaya teman-teman, ketika kita di dalam Tuhan, kita bisa lebih mengenal siapa diri kita sesungguhnya. So teman-teman, kita siapin hati kita untuk memuji Dia dan juga mendengarkan firman Tuhan. Thank God it's Friday. Mari kita nyatakan kerinduan kita, kerinduan untuk hidup bagi Tuhan, untuk Tuhan pakai segenap hidup kita menjadi semakin sepertinya. Mari bersama nyatakan ini di hadapan Tuhan. Hembuskanlah nafasmu, penuhiku. Setiap musim hidupku, Kau Besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan. Mari teman-teman, kita nyatakan melalui lirik ini bahwa bukan lagi kita yang hidup, bukan lagi ku hidup untuk diriku, anugerah pengorbanan selamatkanku. Ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, Kau penyelamatku, Kau penyelamatku. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Come on, sing it out. Tiada kuasa
yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Dia yang menuntun kita. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, Kau bersertaku, dan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, Kau bersamaku, Kau bersamaku. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amsal 13 ayat yang ke-20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, teman-teman pernah gak sih ngerasa yang namanya kesepian? Ngerasa sepertinya gak ada satu orang pun yang hadir di dalam kehidupan kalian, yang benar-benar kalian merasa bisa dekat, kalian ngerasa bisa menceritakan diri kalian apa adanya. Mungkin ada di antara kita yang sekarang lagi ada di titik itu. Atau mungkin pernah gak sih kalian lagi keluar rame-rame nih ya, bareng sama banyak orang atau banyak teman. Kemudian kalian ngelihat mereka semua lagi asik ngobrol, bercanda sana sini. Tapi kalian yang ada di tengah-tengah itu tetap merasakan ada satu kekosongan, merasakan ada rasa kesepian di tengah-tengah keramaian. Saya pun pernah teman-teman, pernah ngalamin kondisi yang seperti itu dan rasanya sebenarnya memang gak enak banget. Rasanya kita pengen jadi bagian dari sekumpulan orang itu, tapi kita ngerasa sulit untuk bisa nyambung, nggak ngerasa nyaman, bahkan nggak bisa merasa bahwa kita benar-benar punya teman di situ. Nah teman-teman, kalian nggak perlu sedih kalau kalian pernah ngerasain itu, atau mungkin sekarang kalian lagi ada di posisi itu, karena itu tandanya kalian orang yang normal. Sebagai manusia, kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang kita nggak bisa untuk hidup sendirian. Kita butuh teman, kita butuh orang lain, tapi memang yang namanya cari teman itu gak gampang, gak segampang membalikkan telapak tangan kita. Butuh waktu yang panjang, butuh proses yang panjang untuk kita benar-benar bisa mendapatkan pertemanan yang baik bagi kita. Nah kalau minggu-minggu lalu kita diingetin untuk kita membangun disiplin yang baik di hadapan Tuhan, kita diingetin untuk kita harus belajar keluar dari zona nyaman kita, bahkan memberikan hidup kita, diri kita untuk menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Maka semuanya itu gak akan bisa kita lakukan dengan baik kalau kita gak punya yang namanya personal companion yang berjalan bersama-sama dengan kita, atau support system yang sebenarnya kita butuhkan. Nah teman-teman, ada seorang filsuf bernama Seneca. Seneca ini filsuf Romawi. Dia pernah berkata demikian: kalau kita mau hidup bagi diri kita sendiri, maka sejatinya kita harus hidup bagi orang lain. Unik ya, kalau kita, kata Seneca, kita mau egois nih, hidup buat diri kita sendiri, bisa gak? Ya kita harus hidup bagi orang lain. Kok kalimatnya rasanya bertentangan ya begitu? Ya memang mungkin terasa bertentangan teman-teman, tapi kalimat Seneca ini sangat logis dan sebenarnya sangat-sangat manusiawi. Kenapa? Sekali lagi Seneca mengingatkan kita manusia, kita makhluk sosial yang kita gak bisa hidup tanpa ada orang lain di dalam kehidupan kita. Dari lahir teman-teman, kita butuh orang lain, kita butuh orang tua untuk ngelahirin kita butuh dokter, suster,
yang menolong proses persalinan ketika kita lahir, ketika kita beranjak bertumbuh, dewasa. Kita butuh orang tua untuk take care hidup kita butuh guru untuk didik kita, butuh pembina rohani mungkin untuk menolong proses tumbuh kembang kita. Kita butuh orang lain. Kita selalu butuh teman di dalam hidup kita. Ada orang yang pernah ngomong sama saya begini nih, ya kalau gue mati sih gue gak butuh orang lain, Ci. Ya ada benarnya, tetapi teman-teman jangan lupa di tengah proses kedukaan itu, ketika tubuh jasmani kita mati, jangan salah, dari kita di rumah sakit berpindah ke rumah duka sampai akhirnya kita ada di tempat peristirahatan yang terakhir, kita butuh orang lain untuk take care tubuh jasmani kita. Kita gak bisa bawa diri kita sendiri, teman-teman. Ya, kita butuh orang lain. Nah, yang perlu kita pikirkan sebenarnya sekarang adalah dengan orang-orang seperti apakah kita harus terhubung, dan apakah selama ini relasi-relasi yang kita punya, relasi yang kita bangun, relasi yang kita miliki adalah relasi yang baik, adalah relasi yang lebih-lebih lagi berkenan di hadapan Allah. Nah, itu yang mungkin kita perlu coba pikirkan. Kita perlu kembali mengkoreksi setiap relasi yang kita bangun. Nah, ada 3 hal penting teman-teman berkaitan dengan pertemanan, teman-teman. Dengan orang seperti apa sih kita harus terhubung, dengan orang seperti apa sih kita harus terkonek begitu ya. Nah, yang pertama teman-teman, kita perlu terhubung dengan teman yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu terhubung dengan teman yang menolong kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, ini salah satu yang terpenting teman-teman ya, kita perlu terhubung dengan teman yang mengutarakan kebenaran bahkan ketika kita lagi gak mau dengar kebenaran itu. Di dalam poin yang ketiga ini sederhananya begini, kita butuh seorang teman yang bisa memberikan koreksi dan teguran ketika kita melakukan apa yang salah. Nah, ini mungkin sulit teman-teman, saya tahu itu sulit. Saya pun merasakan bahwa ketika punya teman yang negur, punya teman yang kasih nasihat itu gak gampang begitu ya. Itu mungkin kadang rasanya menyakitkan. Karena ketika kita menerima teguran, ada 2 respon yang mungkin muncul dari diri kita. Yang pertama teman-teman, bisa jadi kita bersyukur. Kita merasa bahwa oh ini tindakan kasih dari teman kita, karena dia sayang sama kita makanya dia tegur kita. Tapi ada respon kedua nih yang mungkin lebih sering muncul, yaitu ketika kita terima teguran, ketika kita terima nasihat, yang terjadi adalah kita menolak teguran itu. Kita merasa itu sebagai sesuatu yang menyerang pribadi kita. Akhirnya kita marah atau bahkan kita milih untuk ninggalin pertemanan itu. But the choice is in your hand teman-teman ya. Apa yang menjadi respon kita, pilihannya di tangan kita. Nah, ada sebuah kalimat yang menarik berbunyi demikian. Katanya, show me your friends and I'll show you your future. The people you are hanging out with today are shaping the person you will become tomorrow. Tunjukin siapa teman kamu sekarang, dan aku akan tunjukin gimana masa depan kamu. Dengan siapa kamu hang out sekarang itu akan membentuk kamu, akan shaping kamu menjadi pribadi seperti apa ke depannya. Nah teman-teman, pertemanan itu penting gitu ya. Pertemanan yang baik itu penting. Nah kalau kita lihat di Alkitab, sebenarnya gak sedikit kisah-kisah yang ya baik secara langsung maupun gak langsung menunjukkan betapa pentingnya pertemanan yang baik dan benar. Nah misalnya nih, tokoh pertama yang saya mau bahas adalah Saulus teman-teman. Saulus adalah penganiaya orang Kristen. Dia bunuhin orang Kristen di mana-mana, begitu banyak orang yang dia bunuh. Tapi di dalam satu titik perjalanan hidupnya dia mengalami pertobatan. Tuhan menghampiri dia dan kemudian Saulus menerima identitas yang baru dari Tuhan sebagai orang yang kita kenal sebagai penulis seperempat isi Alkitab, yakni Paulus. Saulus menerima identitas yang baru menjadi Paulus. But siapa sih yang mau temenan sama seorang mantan pembunuh? Rasanya mengerikan gitu ya. Nah, pernah setelah dia bertobat, dia datang kepada para rasul, bukan lagi untuk marah atau mungkin untuk mengecam para rasul atau bahkan ingin membunuh para rasul, bukan. Setelah dia bertobat, dia datang kepada para rasul karena dia ingin melayani bersama-sama dengan para rasul. Tapi yang terjadi adalah para rasul ketika itu takut sekali dengan keberadaan Paulus. Kenapa? Ya ini wajar teman-teman, karena para rasul tahu yang jadi track recordnya dia ketika dia masih menjadi seorang Saulus. Dulu mungkin para rasul adalah orang-orang yang dia juga kejar, salah satunya yang dia targetkan untuk dia bunuh. Makanya wajar kalau para rasul takut dan masih gak yakin dengan pertobatan seorang Saulus. Nah tapi Tuhan memberikan seorang teman
hadir di dalam kehidupan Paulus. Orang itu bernama Barnabas, teman-teman. Barnabas pergi bersama dengan Paulus melayani begitu banyak orang non-Yahudi untuk mengenalkan Kristus sebagai juru selamat. Nah, teman-teman, Barnabas adalah orang pertama yang hadir di dalam kehidupan Paulus setelah dia bertobat. Orang yang mau percaya terhadap pertobatan Paulus, orang yang bahkan mau melayani bersama-sama dengan Paulus. Barnabas membuat seorang Paulus feel better. Everyone needs a friend who makes them feel better and who makes them better. Nah, coba kalau kita mundur lagi nih teman-teman ya, mundur lagi ke tokoh yang lain, misalkan di dalam perjanjian lama, seorang Daud, teman-teman. Kita ingat mungkin kisahnya, seorang Daud tuh jelas-jelas sekali dia berzinah dengan Batsheba, dan bahkan lebih parah dari itu, dia merencanakan supaya Uria, suami Batsheba itu terbunuh di dalam medan perang gitu. Nah, ini kan sesuatu yang keji banget ya, seorang Daud melakukan dosa yang sangat fatal, teman-teman. Tetapi pada akhir hidupnya, nah ini uniknya, pada akhir hidupnya seorang Daud itu memperoleh gelar dari Allah. Gelarnya apa? A man after God's own heart. Seorang yang berkenan di hati Allah. Wow, how come, teman-teman? Seorang yang melakukan dosa yang begitu fatal, tapi dia bisa dikatakan orang yang berkenan di hati Allah. Gimana ceritanya? Teman-teman, di dalam prosesnya Daud itu bukan gak terima konsekuensi atas dosa yang dia lakukan, tetapi Daud ketika itu ya sampai akhir hidupnya dia harus menghadapi, dia dikejar-kejar sama anaknya sendiri Absalom, dan dia ingin dibunuh oleh anaknya itu. Bayangin teman-teman, seumur hidupnya sampai akhir hidupnya dia harus menerima satu penderitaan yang ya luar biasa. Anaknya sendiri kejar dia dan pengen bunuh dia, teman-teman. Tapi di dalam proses perjalanan hidup Daud, di situ ada seorang teman yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupannya. Orang itu bernama Yonatan, teman-teman. Yonatan memberikan satu teguran yang begitu keras kepada Daud, tetapi disitulah Daud disadarkan akan dosa-dosanya. Bahkan disitulah Daud dibawa kembali untuk memohon pengampunan dari Allah. Teman-teman, Daud dan Yonatan selalu menjadi contoh persahabatan yang begitu indah di dalam Alkitab. Yonatan begitu mengasihi Daud, karena itulah Yonatan berani menegur kesalahan sahabatnya. Daud meskipun pernah jatuh ke dalam dosa yang begitu besar, dia bertobat. Dia menjadi seorang yang dikatakan berkenan di hati Allah. A man after God's own heart. And everyone needs people in their life who will candidly tell them the truth, untuk menyatakan kebenaran. Dan satu kisah lagi teman-teman yang gak kalah menarik sebenarnya di dalam perjanjian lama, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, siapa yang pernah berpikir bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah saudara kandung begitu ya? Bukan, teman-teman ya. Mereka bukanlah saudara, mereka adalah 3 orang Yahudi yang harus bekerja di Babel ketika itu. Nah, tetapi masing-masing di antara mereka hidup di dalam satu ketaatan, dan pastinya ketaatan mereka satu dengan yang lain itu memberikan pengaruh yang baik, teman-teman. Meskipun mereka hidup di tengah penyembahan berhala, namun mereka taat, bahkan ketika terancam mati, terancam oleh dapur api. Dan kita tahu kisah selanjutnya, teman-teman, ketika mereka selamat dari dapur api itu, justru Nebukadnezar begitu kagum dengan mereka bertiga. Dan apa yang terjadi? Nebukadnezar memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyembah kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebuah sejarah yang luar biasa muncul dari persahabatan ini. Dan mungkin jika kita mau memilih pertemanan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, you may be one connection away from changing the world. Kita juga bisa jadi orang-orang yang mengubahkan dunia ketika kita memilih pertemanan yang berkenan di hadapan Allah. Teman-teman, pertemanan kita akan menentukan masa depan kita, akan menentukan kita jadi orang yang seperti apa. Sejak di masa muda kita, mari kita mulai berdoa dan minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau. Tuhan, saya rindu untuk punya teman-teman yang bisa mendorong saya untuk menjadi seorang yang lebih baik, bukan justru menjerumuskan saya. Tuhan, saya pengen punya teman-teman yang bisa bertumbuh bersama-sama di dalam iman saya sama Tuhan. Dan Tuhan, saya rindu punya teman yang berani untuk negur saya, untuk berani mengutarakan apa yang jadi kesalahan saya, dan ajar saya Tuhan untuk punya hati yang lembut untuk mau ditegur dan terima nasihat. And you are
one friend away from a better life and a better version of you. See you next time and God bless you.